Halo, selamat sore semuanya. Bersama saya Aryo D. Wibowo Muhammad Sidik. Saya adalah STEM Champion di IEEE Trade Engineering. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang critical load. Nah, bahan dari materi ini saya dapat dari IEEE Trade Engineering dan seluruh peserta bisa mengakses materi di IEEE Trade Engineering. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita mulai dengan membahas aplikasi dunia nyata dari konsep critical load ini. Konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang, terutama dalam engineering dan desain struktur. Nah, pertama untuk infrastruktur bangunan ya. Pertama-tama mari kita lihat pada bangunan dan jembatan dulu ya. Ya, dalam rekayasa sipil, critical load itu adalah beban maksimum yang dapat diterima oleh struktur tanpa menyebabkan kegagalan atau kerusakan. Misalnya nih, pada jembatan, critical load itu harus dipertimbangkan agar jembatan tersebut dapat menahan beban kendaraan yang melintas. Contohnya lagi, nah, pada jembatan Golden Gate di San Francisco, para insinyur itu menggunakan analisis critical load untuk memastikan bahwa jembatan itu dapat menahan beban angin, gempa, dan beban kendaraan yang lewat di atasnya, bahkan yang sangat berat sekalipun. Nah, lalu yang kedua adanya di konstruksi pesawat terbang. Nah, kita bahas nih tentang pesawat terbang. Apa nih hubungannya dengan critical load? Nah, pada pesawat terbang itu critical load berperan dalam menentukan kemampuan struktur pesawat menahan gaya-gaya seperti tekanan udara dan gaya gravitasi. Kegagalan untuk mempertimbangkan critical load pada desain pesawat dapat berakibat fatal. Sebagai contoh, desain pesawat Boeing 787 Dreamliner itu insinyurnya menggunakan simulasi dan pengujian untuk menentukan critical load komponen seperti sayap dan badan pesawat. Nah, ini memastikan pesawat itu dapat terbang dengan aman di berbagai kondisi. Contoh implementasinya ada di teknologi energi. Nah, pada bidang energi, critical load itu juga sangat penting dalam desain dan operasi turbin angin dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Contohnya, pada turbin angin nih, critical load itu menentukan berapa banyak gaya angin yang bisa diterima sebelum struktur turbin mengalami kerusakan. Ya, di pembangkit listrik tenaga nuklir, critical load digunakan untuk memastikan keamanan reaktor dengan mengoptimalkan desain struktur penahan beban untuk mencegah kebocoran radiasi. Nah, implementasi nomor 4 ada di sistem transportasi dan infrastruktur energi. Nah, contohnya nih, dalam sistem kereta api, critical load digunakan untuk menentukan kapasitas rel dan jembatan agar bisa menahan beban kereta yang sangat berat. Nah, ini sangat penting untuk mencegah kerusakan pada jalur dan jembatan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Pada sistem distribusi energi seperti pipa gas ya atau saluran listrik, nah critical load itu membantu dalam desain untuk menghindari kebocoran atau gangguan yang dapat mengganggu pasokan energi. Nah, apa yang dilakukan insinyur sipil? Nah, kita harus melihat lebih dekat bagaimana tiga insinyur sipil itu dapat mengubah dunia. Nah, insinyur sipil adalah pahlawan tak terlihat di balik banyak infrastruktur yang kita gunakan setiap hari. Dari jalan raya yang kita lewati, gedung yang kita tinggali, atau tempat kita bekerja, hingga jembatan yang menghubungkan kota-kota. Nah, mari kita lihat lebih dekat bagaimana tiga insinyur sipil membuat perbedaan nyata di dunia.
So we actually created those shapes early on and put them over the playing field to make sure that the shape of the roof that was above the playing field would never come in contact with the batted ball. We really interact with a lot of people, so there's a common conception that engineers just kind of go in their office and work by themselves doing calculations, but that couldn't be further from the truth. I'm Aaron White, and I'm a civil engineer. Civil engineers have cool jobs. They're creative and innovative people. They make an impact and change lives, making our world a better place. The bottom line, if you want an amazing career that makes a difference, then do something real. Be a civil engineer. Sekali lagi. Is everywhere. It's in every road you drive. It's in the clean water you drink. It's where you live, work, and play. It really is all around you. Civil engineers help improve the lives of millions of people every day. We're going to meet 3 civil engineers and look at some of the real ways that they're helping communities right now. America's waterway system is home to an entire ecosystem. The animals that live in the water depend on us to keep their communities clean. This is James Wanneberg. James is working to create a healthy habitat and ecosystem in Washington, D.C.'s Potomac River. He's a resident engineer for the Blue Plains Tunnel, part of the D.C. Clean Rivers Project. This tunnel project is using a massive drill that's almost 30 feet high and over 400 feet long. This is my office. We're here for DC Water, working on the Clean Rivers Project. This project is intended to eliminate sewer overflows into the DC waterways, which ultimately go down to the Chesapeake Bay. So we're cleaning up the rivers. Right now we're working on a deep tunnel. It's called the Blue Plains Tunnel, and this is going to capture stormwater underground and allow that to be treated later after a big rain event. The tunnel boring machine we're using here is an amazing piece of equipment. It's fantastic. It's a 26-foot diameter, and it bores horizontally underground like a drill, and it holds back all of the earth pressures and the hydrostatic forces that are below ground at that depth. It also allows us to install the precast rings. They're made out of concrete precast segments, and that ring forms the pipe that will be there permanently after we're finished digging the tunnel. Civil engineering is it's a fantastic profession. It really deals with engineering all of the world around us. There's infrastructure on the surface, things that people see and use every day, like roadways, bridges, things of that nature. Then there's also a tremendous amount of civil engineering below the surface that no one ever sees, and that's what we're dealing with here. In my view, that's one of the best parts of civil engineering is working on the underground side, and it's so much fun. I never imagined I'd be able to work on something this cool, but I always had an interest in big projects. I love being a part of it. It's a great mission. We come to work every day excited to do this, and we can't wait to see the end result of all the hard work. My name's James, and I'm a civil engineer. Hurricanes can destroy entire communities that then take years to rebuild. Maggie Jakes is a civil engineer who went to Haiti to help restore clean drinking water after the hurricane. Maggie was forever changed through her experiences in Haiti, helping a desperate community and touching lives. So my junior year in college, my professor did a presentation on his trip to Haiti and what he found when he was there, and their biggest problem was drinking water. They didn't have clean water to drink, and thousands of people are dying each year because of this. So he was trying to get civil engineering students from Merrimack to travel there. 2011, we traveled to Haiti for the first time. We went to a town called Marmont, and this is where severe cholera outbreaks hit every year. There's a big clinic there, and we saw all the cholera tents still set up from their recent outbreak. The system was damaged by the 2010 earthquake, and it was broken in a few places, but the water was relatively clean. So we made a few repairs to that, and they were just so grateful that we were there. Because we were there, we gave them hope. In the United States, we're really lucky to have access to clean water, and that's thanks to years of hardworking engineers. My experiences in Haiti and my later years at college really opened my eyes to how many possibilities there really are for civil engineers to help. My name is Maggie Jakes, and I'm a civil engineer.
baseball, the crack of the bat, the roar of the crowd, the amazing ballparks that are home to our national pastime. Meet Aaron White, the civil engineer in charge of designing the hurricane-proof retractable roof at the Marlins Park in Florida. This is the first roof in the world that was designed for a Category 5 hurricane. It weighs roughly 7,800 tons of steel. And it was actually designed to be positioned in a slightly open position for the hurricanes to let wind into the space and then back out to decrease the wind pressure on the roof. Obviously, anytime there's a threat of a rainstorm during a game, you have the problem of a rain delay. And if you know Miami, it rains here pretty much every day during the summer. So they have the ability to close the roof very quickly if there's an impending thunderstorm or rainstorm. So there's a guarantee that the game's going to happen every night. And that's extremely important. The mechanization is very efficient. It's designed so it only costs about $10 in electricity to move the roof open and close. So early on in the design, we tried to establish what the minimum height of the roof over the playing field actually is. So we scoured the internet and found some equations that are put out by NASA, I believe, for the flight of a batted ball. And through those equations, you can actually calculate the flight of the batted ball at all different angles of the ball leaving the bat. So if it goes straight up in the air, it goes straight horizontally, or it's some nice trajectory of a line drive. And so we actually created those shapes early on and put them over the playing field to make sure that the shape of the roof that was above the playing field would never come in contact with the batted ball. We really interact with a lot of people. So there's a common conception that engineers just kind of go in their office and work by themselves doing calculations, but that couldn't be further from the truth. I'm Aaron White, and I'm a civil engineer. Civil engineers have cool jobs. They're creative and innovative people. They make an impact and change lives, making our world a better place. The bottom line, if you want an amazing career that makes a difference, then do something real. Be a civil engineer. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan memasuki slide di mana menemukan bentuk terkuat. Kita akan mempelajari bagaimana bentuk yang berbeda itu berhubungan dengan kekuatan struktur. Nah, dalam dunia teknik sipil dan arsitektur, bentuk itu sangat penting dalam menentukan kualitas dan stabilitas suatu struktur. Mari kita lihat bagaimana bentuk-bentuk yang berbeda itu mempengaruhi kekuatan struktur. Tom G. of Revere, Massachusetts sent us this challenge. Make 4 shapes of paper: a tent, a triangle, a box, and a cylinder. Then test them to see which one can hold the most books. What do you think will happen? Well, I think the tent will not support not even one book. Because it's like there's not much support. There's just this thing right here, and it'll just go. There's nothing like underneath to help it stay up. This might, but I don't know. I think these 3 might work good. Maybe. Let's test this one first. Because these all look like they have enough support. Mm-hmm. So maybe it'll work. All Okay, right. do it gently. I'm not even putting it on. Well, that was a flaw. Yeah, I don't think that's. Well, let's head another way. How about the long way? Okay. Kerplunk. Guess that one didn't work because it was just, it was like, this was like no support. The support was like right there. In the folds. All right, let's test Triangle? triangle. This one, it looks like it can support it. Yeah. Mm. No. I had to say that it didn't work.
Why do you think it didn't work? Maybe because like where the folds are, there's like the most strength, right? Because like it can hold my finger up, but right here there's like no strength. So the book, like when it put pressure here, it kind of collapsed. Right. So, okay, this one now. Yep. Well, this is almost the same thing as a triangle. So do you think it will work? Because it's got the folds, and then this part. It's probably gonna do the same thing as a triangle. But let's just see. Girls' touch is always more careful. Yep. You have to face it. I swear. Oh, but it almost did. I know it like stayed for like a ding, and then it dropped. You're our only hope. Come on, Mr. Cylinder. Okay, so you have to place the book right even, right? Yeah. Yeah. Whoa, watch out. Wait. Okay. Okay. I'll try next one. No. But at least it held one. Yeah, Well, first, why do you think it did hold? because I think because like you know how I said that the folds were like stronger and this sides are like bleh? Well, it's all the same. Like all the weight is even on this, so it like took it evenly. Okay. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Ya, tadi kita sudah melihat ya beberapa bentuk dasar, ada segitiga, ada persegi, ya, ada lingkaran, ya. Nah, jadi masing-masing bentuk ini memiliki karakteristik unik yang membuatnya lebih atau kurang itu adanya kekuatan dalam aplikasi struktural. Nah, segitiga itu dikenal sebagai bentuk yang kuat. Ketika gaya diterapkan pada segitiga, maka gaya tersebut didistribusikan secara merata ke semua sisi, sehingga membuatnya sangat stabil. Ya, inilah mengapa banyak struktur seperti jembatan, rangka, atap itu menggunakan segitiga sebagai elemen dasar. Gitu. Nah, misalkan jembatan rangka itu banyak menggunakan segitiga untuk menambah kekuatan dan stabilitas. Nah, memastikan mereka bisa menahan beban yang berat tanpa mengalami deformasi. Nah, tadi juga dicoba menggunakan persegi, ya. Nah, kalau persegi itu cenderung kurang stabil dibandingkan segitiga, di mana ketika gaya diterapkan, bentuk persegi itu bisa berubah menjadi paralelogram jika tidak ada penguatannya. Nah, oleh karena itu dalam konstruksi persegi sering diperkuat dengan diagonal untuk membuat segitiga di dalamnya dan meningkatkan stabilitas. Nah, misalkan adanya banyak bingkai jendela dan struktur bangunan itu membuat adanya bracing diagonal untuk meningkatkan kekuatan dan mencegah deformasi. Nah, lingkaran itu membuat pondasi yang sangat kuat dan sangat baik, di mana lingkaran itu memiliki sifat yang berbeda. Nah, lingkaran itu sangat baik dalam menahan tekanan dari semua arah secara merata, di mana ini membuat mereka itu ideal untuk struktur. Nah, banyak digunakan untuk tangki, kubah, silinder, dan lainnya. Nah, misalkan kubah pada bangunan bersejarah dan modern itu memanfaatkan kekuatan berbentuk lingkaran untuk menahan beban dari atas secara merata ke seluruh struktur. Nah, tadi kita udah lihat perbandingan ketiga bahkan keempat ya. Segitiga ada 2 kali tadi dicoba. Ada segitiga berdiri dan ada segitiga yang duduk itu. Nah, ini membandingkan ketiga bentuk ini dalam konteks praktis. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dalam banyak aplikasi teknik, segitiga, lingkaran, persegi, ya, bisa kita temui gitu. Kalau segitiga seringkali menjadi pilihan terbaik untuk struktur yang membutuhkan stabilitas tinggi seperti di bawah beban yang berubah-ubah. Kalau persegi, ya, ketika diperkuat itu bisa
sangat kuat dan serbaguna. Nah, sementara itu untuk lingkaran dia unggul dalam aplikasi yang membutuhkan distribusi tekanan yang merata. Nah, dengan memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing bentuk, nah, kita sebagai insinyur atau kita sebagai arsitek nih dapat merancang struktur yang lebih aman, kuat, dan efisien. Nah, bentuk yang tepat tidak hanya meningkatkan kekuatan tetapi juga efisiensi material dan estetika. Oke, kita lanjut ke dalam slide. Nah, bagaimana dengan bangunan yang tahan gempa? Nah, kita akan jelajahi ide-ide untuk membuat bangunan tahan gempa dengan tatanan desain praktis. Nah, kita tahu gempa bumi itu adalah salah satu bencana alam yang paling destruktif dan merancang bangunan yang dapat bertahan dari guncangan gempa sangatlah penting untuk keselamatan. It's an earthquake! Kita lihat. Just kidding. Today I'll show you 2 ways how to make an earthquake-proof building. Hi, my name is Justin. I've always wondered what the natural disasters are and how people die in them. So I researched about earthquakes. As I researched, I found out that it's not earthquakes that kill people, it's the buildings that collapse on the people when they're inside. So I started to wonder, what can I do to help reduce the amount of people that die in an earthquake? So I did a lot of research and I talked to people in different companies and I found 2 building techniques used by architects and engineers to help a building withstand an earthquake long enough for the people to get out safely. The 2 building techniques are base isolation and tune mass damper. So I wanted to find out if these techniques actually work and if I could build a model to show how effective they are. To test these properly, I built a shake table. So let's start with the tune mass damper. We got this idea from Taipei 101 in Taiwan. The tune mass damper is often used in tall structures. It's a heavy weight that's suspended on the inside of the building to help minimize the movement and vibration. It's time to make my buildings and test it out. I used pieces from my Engino construction kit to make 2 identical structures that are 3 stories high. I built my tune mass damper putting 12 washers on the eye bolt and screwing the nut on. I built an extra part on the top of this building so I could suspend the tune mass damper on it. Now it's time to test it on the shake table. See how much of a big difference there is? The building with the tune mass damper stays pretty steady and doesn't wobble or bend too much. Check out the building without the tune mass damper. It swung like crazy. This seems to work because when the building sways one direction, the tune mass damper moves in the opposite direction and pulls it back from swaying too far. Some of the variables that would change the outcome of this experiment is the height of the tune mass damper. If it's too high, it will not make a difference, and if it's too low, it will swing too much. Also, the height of the building makes a difference, and the weight for the tune mass damper. If it's too heavy, it might crush the building, and if it's too light, it won't make a difference. So, it looks like the tune mass damper is very effective at minimizing the movement and vibration in a tall building. Now, on to our second building technique, base isolation. Basically, you're taking the building and lifting it off the ground and putting a shock absorber between the ground and the building. It isolates the building so it won't move as much during an earthquake. There are many ways to do this, but we like the straddling pendulum technology by Straddling Pendulum Limited in Alaska. We measured and cut our test unit out of cardboard. This was tricky because we had to be as exact as possible in our cutting so it would fit together well. Dad helped me out by using an X-Acto knife to cut with. Once it was assembled,
We put it on our shake table with heavy books on top to simulate the weight of the building. We put another test building beside it, but with the base sitting directly on the shake table. We put a container of water on top of each so we could see what the difference was between our buildings. Look at the difference between them. We found that when we moved the shake table slowly, it didn't make much of a difference. But when we shook it quickly, it made a huge difference. This worked because the swinging plates absorb the energy from the shake table, so it minimizes the movement to the building. One of the variables that would change this experiment's outcome is the height of the legs of the base isolation unit. In fact, we made a shorter base isolation unit, and it wasn't nearly as effective as the taller one. The other thing that made a difference was how accurately you cut your materials, what it's made of, and the weight of the building on top. So base isolation is a good technique to use when you're trying to make an earthquake-resistant building. Based on our two experiments, I can say that yes, it is possible to make a building that will withstand an earthquake using either base isolation or tuned mass damper. I think tuned mass damper is best for skyscrapers and tall buildings, and base isolation is better for houses and banks and other buildings that are lower. A special thanks to Larry Bullis at Straddling Pendulum Limited. He gave us tips and lots of advice about how to make the base isolation unit. It's great to know that there's technology like base isolation and tuned mass damper that can save people's lives when an earthquake hits. I hope you learned as much as I learned from this. Thanks for watching our video. Bye! Oke, ya, kita lanjutkan ke dalam slide. Berarti kita sudah lihat tuh beberapa konsep dan teknik untuk membuat bangunan tahan gempa. Nah, jadi pertama itu kita harus pahami dulu beberapa prinsip dasar desain tahan gempa. Ketika gempa terjadi, daya lateral dan vertikal yang besar dapat merusak struktur bangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari desain tahan gempa adalah mengurangi efek gaya-gaya ini. Nah, berikut tadi kita udah lihat beberapa teknik utama yang digunakan dalam desain bangunan tahan gempa. Ada menggunakan dampers, ya. Dampers bekerja sebagai peredam kejut pada mobil, gitu bisa juga. Nah, dampers ini menyerap dan meredam energi getaran, mengurangi gerakan bangunan selama gempa, dan lain-lainnya. Nah, ada berbagai jenis damper seperti viscose damper dan tuned mass damper. Nah, damper ini dapat dipasang di berbagai bagian bangunan, termasuk di antara lantai dan dinding untuk memaksimalkan penyerapan energi. Nah, lalu ada juga base isolation, itu adalah teknik yang memisahkan struktur bangunan dari pondasinya menggunakan isolator berbahan elastomer atau sistem pendulum. Nah, hal ini memungkinkan bangunan untuk bergerak secara independen dari goncangan tanah. Nah, kalau menggunakan base isolation, gaya gempa yang diterima bangunan dapat dikurangi secara signifikan, sehingga mengurangi risiko kerusakan struktural. Nah, bisa juga menggunakan flexible materials, di mana penggunaan bahan bangunan yang fleksibel seperti baja atau kayu laminasi itu juga dapat meningkatkan ketahanan gempa. Bahan-bahan ini dapat menukuk dan kembali ke bentuk asalnya tanpa retak atau patah. Nah, bangunan yang menggunakan bahan fleksibel itu cenderung lebih tahan terhadap deformasi yang disebabkan oleh gempa. Nah, bisa saja cross bracing, ya. Cross bracing itu adalah teknik yang menggunakan diagonal brace untuk menambah kekuatan struktural. Nah, teknik ini membantu mendistribusikan gaya lateral secara merata ke seluruh bangunan. Cross bracing ini sering digunakan pada bangunan gedung yang bertingkat untuk meningkatkan stabilitas dan mencegah keruntuhan selama gempa. Nah,
jadi kita sudah lihat nih beberapa tantangan desain praktis yang bisa peserta coba untuk memahami konsep-konsep ini dengan lebih baik lagi. Nah, kita masuk ke engineering for critical load. Nah, dalam desain bangunan, ya, terutama di daerah yang mengalami salju lebat atau rawan gempa gitu ya, insinyur itu harus mempertimbangkan beban berat akibat badai salju dalam merancang kekuatan atapnya. Nah, salah satu tantangan utama dalam teknik sipil adalah memastikan bahwa bangunan itu dapat menahan berbagai bahan yang mungkin terjadi sepanjang masa pakainya. Bahan tersebut bisa berasal dari angin, gempa bumi, dan salah satu yang paling penting itu di daerah bersalju adalah beratnya si salju. Nah, ketika salju menumpuk di atas atap, beratnya itu bisa sangat besar. Jika atap tidak dirancang untuk menahan berat ini, struktur bangunan dapat mengalami kerusakan atau bahkan runtuh. Ya, beban maksimum yang dapat ditanggung oleh suatu bangunan atau struktur tanpa mengalami kegagalan itu disebut critical load. Nah, dalam merancang atap yang dapat menahan salju, insinyur itu harus mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, faktor pertama adalah beban salju yang diperkirakan. Nah, di mana insinyur perlu memperkirakan beban salju maksimum yang mungkin terjadi di daerah tersebut. Nah, ini melibatkan analisis data cuaca historis dan memperhitungkan skenario badai salju yang terburuk. Nah, dengan data ini, mereka dapat menghitung beban salju yang harus ditahan oleh atap. Lalu yang kedua adalah faktor bahan dan desain struktural. Nah, pemilihan bahan dan desain struktural itu sangat penting. Bahan yang lebih kuat dan tahan lama terhadap deformasi seperti baja itu sering digunakan di daerah bersalju. Nah, desain atap juga harus memperhitungkan kemiringan yang dapat membantu salju meluncur turun dan mengurangi akumulasi beban. Faktor ketiga adalah penguatan dan bracing. Nah, selain itu, penguatan tambahan dan penggunaan bracing itu dapat membantu mendistribusikan beban salju secara merata ke seluruh struktur bangunan. Nah, teknik ini memastikan bahwa tidak ada satupun titik yang menerima beban terlalu besar yang bisa menyebabkan keruntuhan. Faktor keempat adalah sistem pemanas atap. Nah, di sini teknologinya adalah di bangunan, sistem pemanas atap itu dipasang untuk mencairkan salju dan es dan mengurangi beban salju secara signifikan. Nah, sistem ini sangat efektif untuk mencegah penumpukan salju di atap datar atau atap dengan kemiringan rendah. Nah, para insinyur juga menggunakan simulasi komputer dan pengujian fisik untuk memastikan bahwa desain mereka dapat menahan beban salju yang diperkirakan. Nah, dengan teknologi ini, mereka dapat memodelkan berbagai skenario dan memastikan bahwa bangunan tetap aman dalam kondisi ekstrim. Nah, kesimpulannya, dalam memahami dan merancang critical load itu adalah kunci untuk memastikan keselamatan dan ketahanan bangunan di daerah bersalju. Dengan perencanaan yang matang dan teknologi yang tepat, insinyur dapat merancang bangunan yang tidak hanya indah tetapi juga tahan terhadap beban berat salju. Nah, di sini dalam pengajaran ini kita membahas tentang critical load dan kita memasuki tantangan. Nah, kita akan mengaplikasikan konsep yang telah kita pelajari untuk merancang struktur yang mampu menahan beban kritis. Nah, setelah memahami pentingnya critical load dalam desain struktural, saatnya kita menerapkan pengetahuan tersebut dalam tantangan desain praktis. Nah, tantangan ini akan membantu kita semua memahami bagaimana insinyur merancang bangunan yang kuat dan aman. Nah, dalam tantangan ini kita akan bekerja dalam kelompok kecil nantinya untuk merancang dan membangun model struktur yang mampu menahan beban tertentu tanpa mengalami kegagalan.
Jadi dalam tantangan ini kita akan bekerja sebagai tim insinyur untuk merancang sebuah struktur menggunakan 12 kartu indeks dan selotip yang mampu menahan beban minimal 4 pon tanpa runtuh. Nah, tantangan ini akan membantu kita semua memahami dan menerapkan proses desain rekayasa untuk memecahkan masalah praktis. Nah, kita semua akan melalui beberapa langkah penting dalam proses ini. Nah, langkah pertama adalah kita dapat mendefinisikan masalahnya. Nah, tujuan kita adalah merancang dan membangun struktur yang dapat menahan beban minimal 4 pon tanpa runtuh dan menggunakan hanya 12 kartu indeks dan selotip. Nah, pastikan untuk mencatat batasan bahan yang digunakan dan tujuan beban yang harus dicapai. Nah, langkah kedua yaitu brainstorm ide-ide desain dengan tim kita. Nah, kita diskusikan berbagai cara untuk mengatur dan menggabungkan kartu indeks agar menghasilkan struktur yang kuat dan stabil. Nah, kita buat sketsa rencana desain yang akan kita gunakan. Pertimbangkan prinsip-prinsip kekuatan struktural seperti distribusi beban dan stabilitas. Langkah ketiga yaitu setelah merencanakan desain, saatnya membangun prototipe. Nah, kita gunakan kartu indeks dan selotip untuk membuat model struktur sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Nah, pastikan setiap anggota tim kita itu berkontribusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan prototipe ini. Langkah 4 yaitu kita uji strukturnya. Nah, kita tempatkan beban secara bertahap pada struktur dan kita amati bagaimana ia menahan beban tersebut. Nah, kita harus mencatat berapa banyak beban yang dapat ditahan oleh struktur ini sebelum runtuh dan perhatikan area mana yang paling lemah. Nah, langkah kelima yaitu evaluasi dan redesign. Nah, setelah pengujian, evaluasi hasilnya dengan tim kita. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, identifikasi bagaimana dari desain yang perlu diperkuat dan diubah. Nah, kita gunakan temuan ini untuk memperbaiki desain kita dan jika ada waktu, buat ulang prototipe dengan perbaikan yang diperlukan. Nah, tantangan desain ini tidak hanya mengajarkan kita semua tentang prinsip critical load, tetapi juga mengembangkan keterampilan kerja tim, pemecahan masalah, dan inovasi. Dengan mengikuti proses desain rekayasa, nah kita dapat belajar bagaimana membuat struktur yang kuat dan efisien. Nah, dalam tantangan desain ini, penting bagi kita semua untuk memahami kriteria dan batasan yang harus dipatuhi. Nah, ini akan membantu kita merancang struktur yang kuat dan sesuai dengan tujuan. Nah, sebelum kita mulai merancang, kita mendefinisikan tantangan ini dengan jelas, termasuk kriteria yang harus dipenuhi dan batasan yang harus diperhatikan. Nah, kriteria utama dalam tantangan ini adalah bahwa struktur yang kita desain harus mampu menahan beban minimal 4 pon. Artinya, struktur harus cukup kuat dan stabil untuk menahan beban tanpa runtuh. Nah, kita memperhatikan bagaimana beban didistribusikan dan pastikan semua bagian struktur mendukung satu sama lain untuk mencapai kekuatan maksimum. Nah, batasannya pertama adalah kita hanya boleh menggunakan 12 kartu indeks. Tidak boleh atau kurang, tidak boleh lebih. Nah, ini berarti kita harus cermat dalam merencanakan dan memanfaatkan setiap kartu dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kekuatan tambahan pada struktur. Kita harus memikirkan tentang bagaimana kartu-kartu ini itu dapat digunakan secara efisien untuk mendukung struktur. Mungkin dengan membuat bentuk-bentuk yang dapat menambah stabilitas seperti tiang atau penyangga diagonal. Nah, yang kedua batasannya adalah kartu-kartu tersebut tidak boleh dipotong atau disobek. Nah, ini menambah tantangan dalam menggunakan bahan yang ada dengan cara yang kreatif dan efektif tanpa mengubah bentuk dasar kartu. Nah, kita bisa melipat, menempel, atau menyusun kartu-kartu tersebut, tetapi harus tetap dalam kondisi utuh.
Nah, ini berarti kita harus berpikir di luar kotak dan menemukan cara inovatif untuk memaksimalkan kekuatan dan stabilitas tanpa memodifikasi bentuk desain kartunya. Nah, dengan memahami kriteria dan batasan ini, kita sekarang siap untuk mulai merencanakan struktur bangunan, desain strukturnya. Nah, ingatlah bahwa dalam engineering, batasan seringkali menjadi sumber inspirasi untuk solusi kreatif dan inovatif. Nah, kita mulai dengan brainstorming ide-ide, buat sketsa desain yang mungkin, dan diskusikan dengan tim bagaimana setiap kartu itu akan digunakan. Setelah itu, bangun prototipe, uji kekuatannya, dan lakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujiannya. Dalam tantangan desain ini, penting untuk mengetahui bahan yang akan digunakan dan beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan. Nah, kita lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat struktur ini. Nah, untuk tantangan ini, kita memiliki bahan utama yang harus digunakan, serta beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan jika diperlukan. Nah, bahan utamanya yang pertama adalah 12 kartu indeks. Nah, kartu indeks ini akan menjadi elemen utama dalam struktur bangunan. Nah, kita harus gunakan dengan hati-hati dan cermat untuk memastikan kekuatan dan stabilitas ya. Pastikan juga kita memanfaatkan setiap kartu itu secara maksimal. Nah, dengan cara menumpuk atau mengaturnya untuk mendukung beban secara efisien. Selain itu, kita akan menggunakan satu gulungan selotip. Nah, selotip ini akan digunakan untuk menghubungkan kartu indeks dan memastikan struktur tetap terpasang dengan kuat. Nah, gunakan selotip ini dengan bijak untuk memperkuat sambungan dan memastikan bahwa setiap bagian dari struktur terkait dan aman. Nah, jika kita tidak memiliki kartu indeks, ada beberapa bahan alternatif yang bisa digunakan. Nah, berikut adalah beberapa opsi alternatif yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama yaitu bisa saja kartu permainan seperti kartu Uno. Itu bisa menjadi alternatif yang baik, di mana kartu Uno ini memiliki ukuran dan kekuatan yang mirip dengan kartu indeks. Nah, pastikan untuk menggunakan kartu permainan ini dengan cara yang sama seperti kita menggunakan kartu indeks. Mengaturnya kartu ini untuk membentuk struktur yang kuat. Atau kartu remi itu bisa menjadi pengganti kartu yang bagus. Mereka cukup kuat dan fleksibel untuk digunakan dalam tantangan ini. Nah, seperti kartu indeks, kartu remi dapat dilipat dan disusun untuk menciptakan bentuk yang mendukung beban secara efektif. Nah, atau yang ketiga bisa saja potongan kertas karton. Itu bisa menjadi alternatif yang dapat digunakan. Karton memiliki kekuatan yang baik dan dapat dipotong sesuai ukuran kartu indeks jika diperlukan. Nah, pastikan untuk tidak memotong atau merobek karton saat digunakan dalam tantangan ini. Nah, sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan ya. Nah, jadi dengan memahami bahan yang diperlukan dan alternatif yang tersedia, kita sekarang siap untuk memulai tantangan desain. Nah, pastikan untuk mengikuti semua kriteria dan batasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi selanjutnya tahap ini kita melakukan pengujian kekuatan struktur yang telah kita bangun. Nah, untuk itu kita memerlukan beberapa bahan pengujian yang akan kita gunakan untuk melihat seberapa baik struktur yang telah kita buat dapat menahan beban. Nah, ada pengujian bahan. Jadi yang pertama kita akan menggunakan wadah plastik untuk menempatkan beban. Ya, wadah ini akan membantu kita menumpuk dan menambah beban secara teratur dan merata pada struktur yang telah kita bangun. Nah, pastikan wadah ini diletakkan dengan hati-hati di tengah struktur untuk mendistribusikan beban secara merata. Nah, lalu selanjutnya kita akan menggunakan berbagai bahan sebagai beban untuk menguji kekuatan struktur. Bahan-bahan ini bisa koin, kelereng, lego, pasir, atau benda kecil lainnya yang dapat ditambahkan secara bertahap. Nah,
Kita mulai dengan beban yang lebih sering dan tambahkan beban secara bertahap sambil mengamati bagaimana struktur kita menahan beban tersebut. Nah, jika kita tidak memiliki wadah plastik atau bahan-bahan pengujian yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan. Yang pertama, alternatifnya adalah kita dapat menggunakan permukaan datar seperti folder, karton, atau buku catatan untuk menumpuk beban. Nah, permukaan ini akan membantu mendistribusikan beban secara merata di atas struktur. Nah, pastikan permukaan ini cukup kokoh untuk menahan beban yang akan ditambahkan. Nah, atau yang kedua, untuk beban pengujian kita bisa menggunakan buku atau tumpukan majalah atau kaleng makanan atau benda berat lainnya yang ada di sekitar kita. Nah, seperti sebelumnya, tambahkan beban secara bertahap dan amati bagaimana struktur itu dapat merespon. Catat setiap perubahan atau kegagalan yang terjadi selama pengujian. Nah, pengujian ini itu sangat penting untuk memahami seberapa kuat dan stabil struktur kita. Dengan mengamati bagaimana struktur menahan beban, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan desain. Nah, kita harus ingat untuk mengamati dengan cermat, mencatat hasilnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki dan mengoptimalkan desain kita. Nah, pengujian itu merupakan bagian penting dari proses rekayasa, membantu kita memastikan bahwa desain kita itu kuat dan efektif. Nah, pada tahap ini, setiap tim akan memprediksi dan menguji kekuatan struktur yang telah mereka bangun untuk menentukan beban kritisnya. Nah, langkah pertama adalah proses pengujiannya. Setiap tim harus memprediksi beban kritis struktur mereka. Beban kritis ini adalah jumlah beban maksimum yang dapat ditahan oleh struktur sebelum runtuh. Nah, diskusikan dengan tim dan buat prediksi berdasarkan desain dan bahan yang digunakan. Dokumentasikan prediksi dalam catatan atau lembar kerja yang telah disediakan. Nah, lalu setelah membuat prediksi, saatnya menguji struktur kita. Tambahkan beban yang terukur secara bertahap pada struktur untuk menentukan pada berat berapa struktur tersebut akan runtuh. Nah, pastikan untuk mulai dengan beban yang lebih ringan dan tambahkan beban secara bertahap. Kita harus catat setiap penambahan berat dan amati bagaimana struktur itu merespon. Nah, selanjutnya kita menambahkan beban sampai struktur runtuh. Nah, berat di mana struktur runtuh itu adalah beban kritisnya atau jumlah beban tepat sebelum kegagalan. Nah, yang pasti dokumentasikan beban kritis ini dan bandingkan dengan prediksi awal kita. Diskusikan dengan tim tentang apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki di masa depan. Nah, proses ini sangat penting karena membantu kita memahami batasan dan kekuatan desain kita. Menguji struktur dengan beban yang terukur itu memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kita bisa memperbaiki desain di masa depan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita belajar untuk memprediksi, menguji, menganalisis, dan memperbaiki desain struktur kita. Nah, ini adalah bagian penting dari proses rekayasa yang akan membantu kita dalam proyek-proyek masa depan. Pastikan tahap ini setiap tim itu akan membandingkan prediksi mereka dengan hasil pengujian sebenarnya. Dan kemudian kita akan melihat seberapa kuat struktur itu sebenarnya. Nah, setelah menentukan beban kritis dari struktur tim, masing-masing tim, langkah selanjutnya adalah membandingkan prediksi awal dengan hasil pengujian yang sebenarnya. Ini membantu kita memahami seberapa akurat prediksi kita dan di mana kita bisa memperbaiki analisis kita di masa depan. Nah, kita diskusikan dengan tim, masing-masing tim, tentang perbedaan antara prediksi dan hasil pengujian. Apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Apa yang dapat kita pelajari dari perbedaan ini. Nah, lalu setelah membandingkan prediksi dengan hasil pengujian, kita memiliki gambaran yang lebih jelas tentang beban kritis dari setiap desain tim. Nah, kita dokumentasikan beban kritis yang sebenarnya dan gunakan informasi ini untuk perbaiki di masa mendatang. Nah, sekarang saatnya kita have fun, bersenang-senang,
dengan hasil kerja keras kita. Setelah menentukan beban kritis, kita akan terus menambahkan beban pada struktur kita sehingga mereka benar-benar rata seperti pancake. Tambahkan beban secara bertahap dan perhatikan bagaimana struktur akhirnya runtuh sepenuhnya. Nah, ini adalah cara yang menyenangkan untuk melihat batas kekuatan desain kita dan belajar lebih banyak tentang bagaimana struktur merespon beban berlebih. Nah, proses ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang batas kekuatan material dan desain. Nah, kita bisa belajar tentang kegagalan dan bagaimana memperbaiki desain di masa depan. Nah, dengan membandingkan prediksi dan hasil, lalu menganalisis temuan, serta bersenang-senang dengan pengujian yang lebih lanjut, kita telah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip critical load dan desain struktur. Nah, sebelum kita mulai brainstorming dan membuat sketsa desain struktur, ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut itu akan membantu kita merancang struktur yang kuat dan efisien. Nah, pertanyaan pertama yang perlu dipikirkan adalah bentuk apa yang kuat. Nah, di mana dalam dunia engineering, dunia rekayasa, beberapa bentuk memiliki kekuatan alami yang lebih baik dibandingkan yang lain. Misalnya ini, bentuk segitiga dikenal sangat kuat karena distribusi beban yang merata. Nah, pertimbangkan untuk menggunakan bentuk-bentuk seperti segitiga, lengkungan, atau kubus dalam desain kita. Nah, bentuk-bentuk ini akan membantu mendistribusikan beban secara lebih merata dan meningkatkan kekuatan struktur. Nah, lalu pertanyaan kedua yaitu pikirkan tentang bagaimana kita dapat menumpuk beban pada struktur kita. Nah, apakah beban kita dapat ditumpuk dengan rapi atau kita memerlukan wadah untuk menahan mereka? Nah, jika beban tidak dapat ditumpuk dengan stabil, kita dapat menggunakan wadah yang bisa menjadi solusi yang baik. Wadah akan membantu menjaga beban tetap terpusat dan terdistribusi secara merata di atas struktur. Lalu pertanyaan ketiga, yaitu tentang ukuran wadah yang akan kita gunakan untuk menahan beban. Kita pastikan wadah yang kita pilih itu cukup besar untuk menampung beban, tetapi juga cukup kecil untuk muat di atas desain kita tanpa menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, ukur wadah kita dan pastikan desain kita memiliki cukup ruang di atas untuk menampung wadah tersebut dengan aman. Nah, ini akan membantu mencegah ketidakseimbangan dan memastikan struktur kita tetap stabil saat beban ditambahkan. Nah, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum mulai, kita akan lebih siap untuk merancang struktur yang kuat dan stabil. Ingat untuk selalu berpikir kritis dan kreatif dalam menemukan solusi terbaik untuk tantangan ini. Nah, sekarang baru kita mulai brainstorming. Kita buat sketsa desain dan pastikan untuk mempertimbangkan semua aspek yang telah kita bahas. Lalu setelah itu saatnya sekarang untuk merefleksikan dan mendiskusikan apa yang telah kita pelajari melalui proses desain dan pengujian struktur kita, di mana ada beberapa yang bisa kita refleksikan, yaitu kita bisa bahas prediksi dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya. Lalu kita bisa menganalisis apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dalam desain kita. Dan kita bisa bagikan apa yang telah kita pelajari dan bagaimana kita bisa meningkatkan desain kita masa depan. Serta kita bisa refleksikan tentang proses desain rekayasa secara keseluruhan. Nah, oke. Kita refleksikan nih apa yang telah kita pelajari melalui proyek ini. Di mana critical load merupakan proyek kita pada hari ini. Jadi mari kita jawab beberapa pertanyaan kunci yang akan membantu kita menganalisis dan memahami hasil kerja kita. Pertanyaan pertama, mari kita tinjau kembali hasil pengujian kita. Apa beban kritis dari struktur kita? Beban kritis merupakan jumlah beban maksimum yang dapat ditahan oleh struktur sebelum runtuh. Nah, kita tuliskan angka ini dan pikirkan tentang apa yang bisa kita pelajari dari hasil ini.
Lalu yang kedua, kita bandingkan hasil pengujian dengan prediksi awal kita. Seberapa dekat prediksi kita dengan hasil sebenarnya? Apakah hasilnya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang kita perkirakan? Nah, kita diskusikan dengan tim kita tentang apa yang mungkin menyebabkan perbedaan ini. Apakah ada faktor yang tidak kita perhitungkan atau kejutan yang kita temui selama pengujian. Nah, lalu pertanyaan ketiga yaitu kita analisis desain kita. Bagaimana dari desain kita yang membantu struktur menahan lebih banyak beban. Misalkan apakah ada bentuk atau konfigurasi tertentu yang membuat lebih kuat. Sebaliknya, apa yang menghambat struktur kita dari menahan lebih banyak beban? Apakah ada kelemahan dalam desain atau material yang kita gunakan yang menyebabkan struktur runtuh lebih cepat? Lalu yang pertanyaan keempat, mana akhirnya kita berpikir lebih luas tentang aplikasi dunia nyata. Apa saja faktor manusia yang harus dipertimbangkan oleh insinyur sipil atau struktural saat merencanakan pembangunan gedung kantor? Beberapa faktor penting meliputi seperti berat orang yang ada di gedung dan perabotan yang ada di gedung. Nah, kalau gedung itu harus cukup kuat untuk menahan berat gabungan dari orang-orang dan perabotan di dalamnya. Kebutuhan akan air dan udara segar, di mana sistem air dan ventilasi harus dirancang untuk memastikan ketersediaan air bersih dan udara segar. Lalu adanya rute evakuasi, di mana rencana evakuasi harus ada untuk memastikan semua penghuni bisa keluar dengan aman dalam keadaan darurat. Nah, dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita dapat merancang struktur yang tidak hanya kuat, tapi juga aman dan nyaman bagi penghuninya. Nah, refleksi ini membantu kita memahami kompleksitas dan tanggung jawab yang terlibat dalam desain struktural. Nah, kita akan membahas proses desain rekayasa, di mana langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh insinyur untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi yang efektif. The engineering design process. Nah, jadi pada bagian ini kita akan belajar tentang proses desain rekayasa, di mana proses ini digunakan oleh insinyur untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi yang efektif. Nah, sebelum kita mulai, mari kita tonton sebuah video singkat yang menjelaskan setiap langkah dalam proses desain rekayasa. Nah, video ini berdurasi 1 menit 47 detik dan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana insinyur bekerja untuk menyelesaikan masalah. The engineering design process is a tool that engineers use to guide their development of products and processes to make our dreams reality. Going through its steps helps engineers to empathize with the people who will use their finished products, learn from failure, and be creative problem solvers. The engineering design process is iterative, meaning that engineers usually cycle through the process multiple times to get the best possible solution. The more times an engineering team iterates through the design cycle, the better the final solution will be. The design process starts with empathy. Engineers need to clearly define the problem they're challenged to solve and the constraints they must work within. This often means communicating with clients or the group of people the solution is being designed for. Engineers also conduct background research on the problem, including finding experts who can give insight into technologies that might be adaptable to meet their needs. After clearly defining the constraints, engineers open their minds by brainstorming. The goal in brainstorming is to come up with many creative solutions, not necessarily realistic ones. Only after coming up with many ideas do engineers focus on a promising solution and begin to plan the final product. Engineers then build, test, and evaluate multiple prototypes.
With each prototype, engineers learn from their failures and return to the earlier steps in the design process to ask how the product or process can be improved. Engineers help shape the future by using design thinking to solve tough problems. I can't wait to see how you use the engineering design process to make a world of difference. Ya, secara garis besar ada beberapa langkah utama yang bisa dilakukan dalam proses desain rekayasa. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, di mana mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Nah, dalam konteks proyek kita, masalahnya adalah bagaimana merancang struktur yang dapat menahan beban tertentu sebelum runtuh, atau yang kita sebut dengan critical load. Lalu selanjutnya adalah setelah mengidentifikasi masalah, kita melakukan riset dan mengumpulkan informasi yang relevan. Ini termasuk memahami prinsip-prinsip beban dan kekuatan material, serta mempelajari contoh-contoh struktur yang ada. Nah, langkah berikutnya adalah brainstorming dan menghasilkan berbagai ide desain. Nah, pada tahap ini semua ide itu diterima tanpa penilaian. Nah, tujuannya adalah menghasilkan sebanyak mungkin solusi yang memungkinkan. Nah, setelah memiliki banyak ide, kita memilih solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti kekuatan, kestabilan, dan efisiensi materialnya. Nah, langkah berikutnya adalah membangun prototipe dari desain yang dipilih. Prototipe ini adalah model fisik yang akan diuji untuk melihat apakah desain tersebut memenuhi kriteria yang telah kita tentukan apa tidak. Nah, setelah prototipe selesai, kita melakukan pengujian untuk menentukan beban kritisnya. Ini adalah tahap penting untuk melihat bagaimana desain kita berfungsi di dunia nyata dan apakah ada area yang perlu diperbaiki. Nah, berdasarkan hasil pengujian, kita mungkin perlu memperbaiki dan meredesain prototipe kita. Nah, proses ini bisa berulang beberapa kali sampai kita mencapai desain yang optimal. Nah, langkah terakhir adalah mengkomunikasikan hasil kita. Nah, ini bisa berupa presentasi, laporan, atau diskusi kelompok di mana kita menjelaskan proses, hasil, dan pembelajaran kita. Nah, proses desain rekayasa merupakan siklus berkelanjutan yang mendorong kita untuk terus belajar dan berinovasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih efektif untuk tantangan yang kita hadapi. Nah, jadi di sini kita akan menguraikan proses yang terstruktur untuk menyelesaikan tantangan critical load tadi. Nah, langkah pertama adalah kita membagi menjadi tim-tim kecil. Idealnya adalah 2 atau 3 orang. Nah, kolaborasi dalam tim itu akan memungkinkan kita untuk berbagi ide dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang terbaik. Nah, setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah mereview tantangan yang dihadapi dan kriteria serta batasan yang harus dipatuhi. Nah, ini akan membantu memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan tujuan proyek kita. Nah, saat kita brainstorming, pastikan untuk menggambarkan sketsa dari ide-ide yang muncul. Nah, menggambarkan akan membantu kita mengkonseptualisasikan ide-ide kreatif dan memvisualisasikan solusi potensial secara lebih jelas. Nah, setelah brainstorming, pilihlah solusi terbaik dari ide-ide yang telah dihasilkan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, buatlah prototipe dari desain yang dipilih. Nah, prototipe ini akan menjadi representasi awal dari solusi kita. Nah, langkah penting berikutnya adalah menguji prototipe kita. Kita tambahkan beban secara bertahap untuk melihat bagaimana prototipe itu dapat ditanggapi. Jika diperlukan, redesign prototipe berdasarkan hasil pengujian untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, setelah kita merasa prototipe ini sudah cukup dioptimalkan, saatnya untuk merefleksikan proses kerja sebagai tim. Kita diskusikan apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan apa yang bisa ditingkatkan di masa depan. Nah,
proses desain engineering ini tidak hanya tentang menciptakan solusi, tetapi juga tentang belajar dari setiap langkah yang diambil. Dengan mengikuti proses ini, kita dapat mengembangkan keterampilan kritis, inovatif, dan kolaboratif dalam bidang STEM. Dalam dunia rekayasa, proses desain itu melibatkan apa yang disebut sebagai productive failure atau kegagalan yang produktif. Nah, ini merupakan bagian penting dari proses di mana kita menguji, gagal, dan merancang ulang berulang kali untuk mencapai solusi yang terbaik. Nah, penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu solusi yang benar dalam desain rekayasa. Sebaliknya, ada banyak solusi yang mungkin untuk masalah yang sama. Nah, inilah mengapa dokumentasi setiap iterasi desain itu sangat penting. Nah, dengan menggunakan buku catatan rekayasa, kita dapat menggambar ide, mencatat setiap iterasi, serta hasil pengukuran dan perhitungan. Nah, ini membantu kita melacak evolusi desain dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Nah, perlu dicatat bahwa ketika kita menghadapi kegagalan dalam pengujian, itu merupakan kesempatan untuk belajar. Kegagalan memberikan wawasan yang berharga untuk merancang ulang yang lebih baik. Nah, dengan memperbolehkan diri untuk gagal dengan produktif, ya, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dalam desain awal dan membuat perbaikan yang signifikan. Nah, ini adalah inti dari inovasi dalam rekayasa. Nah, kita perlu ingat, setiap kegagalan merupakan langkah menuju kesuksesan akhir. Nah, dengan tekun menguji, gagal, dan merancang ulang, kita akan mendekati solusi terbaik yang memungkinkan. Nah, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan mengambil risiko. Dalam dunia rekayasa, proses productive failure itu membawa kita lebih dekat ke inovasi yang membawa perubahan positif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa istilah penting dalam dunia rekayasa yang berkaitan dengan topik critical load. Nah, dengan memahami dan menggunakan istilah-istilah ini dengan benar, ini akan membantu kita berkomunikasi secara efektif dalam proses pembelajaran kita. Nah, dalam dunia rekayasa sipil, para insinyur itu berperan sebagai pemecah masalah yang menghadapi tantangan seperti polusi, kemacetan lalu lintas, kebutuhan air minum dan energi, pembangunan kota, serta perencanaan komunitas. Di sini ada civil engineering, di mana merupakan problem solver. Ya, mereka bekerja dengan mempertimbangkan constraint atau batasan-batasan. Nah, seperti keterbatasan material, waktu, ukuran tim, dan lainnya yang mempengaruhi desain dan konstruksi infrastruktur. Nah, lalu ada kriteria. Ini merupakan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh desain, seperti ukuran keseluruhan, kekuatan, atau aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan proyek rekayasa. Lalu ada critical load. Ini adalah bobot di mana sebuah bangunan atau struktur itu mengalami kegagalan atau runtuh. Nah, ini adalah titik di mana beban yang diterapkan melebihi kapasitas daya tahan struktur. Nah, lalu ada efisiensi rating. Nah, ini adalah pengukuran yang menghitung berat serta menyebabkan struktur gagal dibagi dengan berat sendiri dari struktur tersebut. Ini membantu menilai seberapa efisien dan kuat desain struktur yang dibuat. Nah, engineers ini merupakan penemu dan pemecah masalah dunia. Yang dikenal ada 25 spesialisasi utama dalam engineers. Lalu engineering design proses. Ini adalah pendekatan sistematis yang digunakan insinyur untuk memecahkan masalah, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan dari batasan hingga merancang, menguji, dan menyempurnakan solusi. Ada engineering habit of mind. Nah, ini mencerminkan 6 cara unik dalam berpikirnya insinyur.
Nah, mereka adalah pemikir sistem, pengidentifikasi masalah, pencari solusi, inovator, pengoptimalkan, dan komunikator. Lalu ada iterasi. Ini dalam rekayasa merujuk pada proses menguji desain, mengidentifikasi kelemahan, merancang ulang, dan menguji kembali siklus yang diulang beberapa kali untuk memperbaiki solusi secara iteratif. Nah, prototipe itu adalah model atau versi awal dari sebuah produk yang memungkinkan insinyur mengevaluasi dan menyempurnakan desain sebelum produksi dalam skala penuh. Nah, insinyur struktural itu menghadapi tantangan kompleks dalam merancang bangunan dan infrastruktur yang tidak hanya mendukung berat sendiri, tetapi juga mampu menahan berbagai gaya seperti angin, perubahan suhu, gempa bumi, dan lain-lainnya. Nah, dalam memahami istilah-istilah dan konsep-konsep ini sangat penting saat kita menjelajahi lebih dalam tentang critical load dan integrasi struktural. Nah, kita akan terus menjelajahi dan merangkul berbagai bidang rekayasa untuk menginspirasi inovasi dan menciptakan solusi berkelanjutan bagi dunia kita. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam tentang konsep-konsep yang terkait dengan critical load dan tantangan yang dihadapi oleh insinyur struktural, di mana dalam dunia rekayasa, critical load merupakan titik di mana sebuah struktur atau bangunan itu mengalami kegagalan atau runtuh karena melebihi batas daya tahannya terhadap beban tertentu. Nah, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang topik critical load dengan sumber-sumber yang bermanfaat dan aktivitas menarik. Nah, internet connection itu dapat menjadi sumber informasi yang kaya, termasuk kisah inspirasi dari Brian Brook, juga dikenal sebagai Carl Stacker, yang menciptakan struktur tinggi menggunakan kartu. Nah, sejarah tallest building dan structure di dunia menawarkan wawasan tentang bagaimana insinyur mengatasi tantangan teknis untuk membangun bangunan tertinggi di dunia. Nah, berikut beberapa rekomendasi bacaan yang direkomendasikan untuk mendalami lebih dalam topik ini. Ada Stacking the Deck, Why Buildings Stand Up, Why Buildings Fall Down. Ya. Kalau Stacking the Deck ini mengungkapkan rahasia dalam membangun struktur dengan kartu. Lalu Why Buildings Stand Up ini menjelaskan prinsip-prinsip kekuatan dalam arsitektur. Why Buildings Fall Down ini mengulas penyebab kegagalan struktur dalam arsitektur. Nah, aktivitas menulis di bawah ini dapat membantu kita mengaplikasikan pemahaman tentang desain dan tantangan dalam rekayasa bangunan. Nah, kita sebaiknya menulis sebuah esai atau paragraf yang menggambarkan bangunan terkenal di kota kita. Sertakan sejarahnya, tantangan menarik dalam rekayasa bangunan tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh insinyur dalam perancangan dan konstruksi. Nah, melalui eksplorasi ini, kita dapat lebih memahami betapa pentingnya pemahaman tentang critical load dalam mendesain struktur yang kokoh dan berkelanjutan. Nah, kita akan mempelajari berbagai bidang rekayasa yang berperan penting dalam menciptakan inovasi dan solusi untuk tantangan zaman kita. Nah, yang pasti adalah engineering, yang merupakan disiplin yang melibatkan kreativitas, inovasi, dan solusi untuk memecahkan masalah kompleks yang dihadapi oleh manusia. Dalam dunia ini, insinyur tidak hanya membangun jembatan atau pesawat terbang, tetapi mereka juga merancang solusi untuk tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan kesehatan masyarakat. Nah,
Para insinyur itu adalah penemu dan pemecah masalah. Mereka menggunakan pengetahuan teknis dan keterampilan analitis untuk mengubah ide menjadi kenyataan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dengan berbagai disiplin ilmu, contohnya seperti sipil, mekanikal, listrik, dan lainnya, insinyur itu bekerja bersama untuk menciptakan teknologi yang meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, mari kita saksikan video ini. You find things made by engineers everywhere. If you look around, everything you see, your car, your toaster, your shoes, your house. The building you go to school in, there was a civil engineer involved in that. The computers that we play on, there was a mechanical engineer, an electrical engineer. Paint, you name it, anything. Toilet paper, shampoo, food products. Engineering is all around you. Engineers are everywhere. I think it would take somebody with a really powerful growth mindset to accomplish things like this. Because, you can't just think about it. You have to actually think about it, because those things are really hard to think about. You would need to have problem-solving skills. It's just a matter of having a little curiosity and the drive to do something to help the world. I think sometimes we can be stereotyped as you have to be nerdy, or you have to be a boy, or you have to look a certain way, and I don't think that's true. I think anyone can be an engineer. A good engineer is able to come up with creative solutions to problems. They communicate with a lot of people of different fields and just working in teams. You have to have the thirst for knowledge. You have to always want to learn. Anything science related, so biology, chemistry, calculus, physics. You absolutely do not have to be a math whiz to study engineering. I think you have to be able to understand basic concepts of it, but I don't think you have to be some genius to be an engineer. Engineers will always be in demand. That's one of the reasons why I chose engineering, because you will always need engineers to help you solve the next generation's problems. Engineering gives you so many opportunities. There's so many different disciplines you can get into. I can't think of another profession that has the flexibility that engineers have and the type of work that they can do on a day-to-day basis and on a career-long basis, different areas that you can get involved with. It's incredible to think about what we can do as engineers to impact the world. Video yang kita saksikan tadi itu mengilustrasikan bagaimana insinyur itu berkolaborasi, berinovasi, dan bekerja keras untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik melalui solusi-solusi yang mereka ciptakan. Nah, melalui pemahaman tentang apa itu engineers atau engineering, kita dapat menginspirasi generasi berikutnya untuk mengeksplorasi potensi mereka dalam pemecahan masalah dan menciptakan perubahan positif di dunia ini. Kita akan mempelajari beberapa bidang rekayasa yang terkait dengan bangunan dan struktur.
Nah, bidang-bidang ini memainkan peran penting dalam merancang, membangun, dan memastikan kekokohan infrastruktur yang kita gunakan setiap hari. Teknik sipil merupakan disiplin yang berfokus pada perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur seperti jembatan, jalan raya, dan sistem drainase. Nah, ada teknik struktural di mana berpusat pada desain elemen struktural yang mampu menahan beban dan memastikan keamanan bangunan terhadap gaya eksternal seperti angin, gempa bumi, dan beban hidup. Lalu ada arsitektur atau teknik arsitektur. Ini menggabungkan elemen-elemen arsitektur dengan rekayasa, memastikan bahwa desain estetika bangunan itu memenuhi persyaratan teknis dan struktural. Nah, bidang-bidang ini tidak hanya bekerja secara terpisah, tetapi berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Nah, dengan memahami berbagai bidang rekayasa yang terkait dengan bangunan dan struktur, kita dapat menginspirasi dan mempersiapkan generasi mendatang untuk mengejar karir yang bermanfaat dan inovatif di dunia rekayasa. Nah, di slide ini kita akan menjelajahi konsep Engineering Habits of Mind atau EHM yang mencerminkan cara berpikir sehari-hari para insinyur dalam menyelesaikan masalah dan berinovasi. EHM mendasarkan diri pada inti pemikiran rekayasa yang terfokus pada membuat sesuatu yang berfungsi dan membuatnya bekerja lebih baik lagi. Nah, para insinyur itu menggunakan keahlian teknis mereka dan keterampilan analitis untuk merancang solusi yang efektif dan efisien bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, mereka terbiasa dengan menciptakan, menguji, dan memperbaiki solusi berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, konsep ini menekankan pentingnya inovasi terus-menerus dan keterbukaan terhadap pemikiran kreatif dalam merancang teknologi yang dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari. Melalui penggunaan EHM, para insinyur tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, dampak lingkungan, dan keberlanjutan dari solusi yang mereka ciptakan. Nah, dalam memahami konsep Engineering Habits of Mind, kita dapat menginspirasi generasi berikutnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta menjadikan mereka pemimpin dalam bidang rekayasa. Nah, di sini ada checklist kebiasaan berpikir engineering. Nah, atau Engineering Habits of Mind yang membantu insinyur dalam menyelesaikan masalah dan berinovasi. Pertama ada system thinking atau berpikir sistem. Nah, ini adalah kemampuan untuk melihat hubungan kompleks antara komponen-komponen dalam suatu sistem dan memahami bagaimana mereka saling berinteraksi. Lalu kedua ada problem finding atau mencari masalah, di mana merupakan keterampilan untuk mengidentifikasi tantangan atau masalah yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Lalu yang ketiga ada visualizing atau visualisasi, di mana melibatkan kemampuan untuk membayangkan dan menggambarkan ide atau solusi secara grafis sebelum mereka diimplementasikan. Lalu keempat ada improving atau peningkatan. Ini adalah tentang selalu mencari cara untuk meningkatkan desain atau proses yang ada untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kelima ada creative problem solving atau pemecahan masalah kreatif. Ini melibatkan penggunaan ide-ide baru dan pendekatan inovatif untuk menemukan solusi masalah yang kompleks. Dan ada adapting atau adaptasi. Ini adalah kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan solusi dengan perubahan kondisi atau persyaratan yang muncul. Nah, checklist ini membantu insinyur untuk mengembangkan keahlian berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan tantangan teknis di sosial dan di dunia modern. Nah,
Dengan memahami dan menerapkan kebiasaan berpikir ini, kita dapat mempersiapkan generasi mendatang untuk menjadi inovator dan pemecah masalah yang efektif dalam bidang STEM. Nah, mari kita terus mengembangkan dan menerapkan kebiasaan berpikir ini dalam pengajaran dan pembelajaran kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pengetahuan dan keterampilan STEM. Nah, di sini kita bisa lihat checklist kebiasaan berpikir pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan sikap dan keterampilan penting dalam belajar dan eksplorasi STEM. Pertama ada open-mindedness atau pikiran terbuka. Ini adalah kemampuan untuk menerima ide-ide baru, sudut pandang yang berbeda, dan informasi yang baru tanpa prasangka. Kedua ada resilience atau ketangguhan. Nah, ini adalah tentang kemampuan untuk tetap bertahan dan beradaptasi di tengah tantangan atau kegagalan dalam belajar atau menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada resourcefulness. Ini adalah kecerdasan dalam menggunakan sumber daya. Ini melibatkan kemampuan untuk menemukan cara-cara kreatif dan efektif untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan apa yang tersedia. Lalu yang keempat adalah collaboration. Kolaborasi ini tentang bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, memanfaatkan kekuatan individu untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Reflection atau refleksi itu melibatkan kemampuan untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi pengalaman belajar, memahami apa yang telah dipelajari dan bagaimana hal itu dapat diterapkan di masa depan. Lalu ada ethical consideration atau pertimbangan etis. Ini adalah tentang mempertimbangkan dampak dan implikasi etis dari kebutuhan dan tindakan dalam konteks pembelajaran serta praktik STEM. Terakhir ada rasa ingin tahu. Curiosity, ini adalah dorongan intrinsik untuk mengeksplorasi, memahami, dan menemukan hal baru. Nah, mendorong pembelajaran yang berkelanjutan dan penemuan yang baru. Nah, checklist ini membantu siswa untuk mengembangkan sikap mental dan keterampilan kritis yang penting dalam mengeksplorasi, memahami, dan mengatasi tantangan di dunia STEM. Nah, dengan membangun dan menerapkan kebiasaan berpikir ini, kita dapat mempersiapkan siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri, kolaboratif, dan etis dalam mengeksplorasi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika. Nah, mari kita terus mendorong dan mendukung pengembangan kebiasaan berpikir ini dalam proses belajar mengajar kita untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan penuh keyakinan dan kesiapan. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa prestasi rekayasa terbesar pada abad 20 yang telah mengubah dunia modern seperti yang kita kenal saat sekarang ini. Nah, di dalamnya ada electrification, ya, lalu ada automobil, lalu ada airplane, dan 20 poin lainnya. Ya. Prestasi-prestasi ini tidak hanya merepresentasikan kemajuan teknologi, tetapi juga keberanian, inovasi, dan visi masa depan dari para insinyur dan ilmuwan di seluruh dunia. Dengan mempelajari dan menghargai prestasi rekayasa terbesar pada abad ke-20, kita dapat menginspirasi dan mempersiapkan generasi berikutnya untuk mengejar mimpi besar dan mengubah dunia melalui ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika. Nah, mari kita terus mendorong semangat inovasi dan pembelajaran STEM untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana insinyur berperan dalam membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui inovasi dan rekayasa. Nah, insinyur dari berbagai disiplin ilmu seperti sains, teknologi, engineering, and math atau STEM itu bekerja untuk menciptakan solusi inovatif untuk berbagai tantangan global. Nah, dari menciptakan bangunan yang tahan gempa, jembatan yang kokoh, hingga sumber energi terbarukan dan teknologi kesehatan canggih, kontribusi insinyur itu sangat beragam dan penting. Nah, melalui pengembangan teknologi yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, contohnya
tenaga surya dan angin, insinyur itu membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mereka juga berperan dalam meningkatkan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan infrastruktur yang memadai, meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di seluruh dunia. Nah, ada juga inovasi medis seperti perangkat medis canggih dan teknologi diagnostik yang dikembangkan oleh insinyur membantu dalam diagnosis dini dan perawatan yang lebih efektif bagi pasien. Nah, tidak hanya itu, insinyur juga memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi komunikasi yang memungkinkan kita terhubung dengan dunia seperti internet dan telekomunikasi. Nah, dengan inovasi dan keahlian mereka, insinyur membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan global. Mari kita terus menginspirasi dan mempersiapkan generasi mendatang untuk mengeksplorasi dunia STEM, karena di sana terdapat potensi besar untuk menciptakan dampak positif yang luar biasa. Nah, di sini saya memperkenalkan adanya sumber daya yang sangat berharga bagi pengajar STEM, yaitu tryengineering.org yang disediakan oleh IEEE. Di mana tryengineering.org adalah platform yang menyediakan berbagai rencana pelajaran, permainan, informasi karir rekayasa, dan peluang STEM lainnya yang menarik. Kita dapat menemukan berbagai rancangan pelajaran yang terstruktur dengan baik untuk berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD hingga SMA, dan yang dikembangkan oleh pakar di bidang STEM. Nah, engineering.org ini merupakan situs yang juga menyediakan permainan interaktif yang mendidik, yang tidak hanya menghibur tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar rekayasa dengan cara yang menyenangkan. Nah, bagi siswa yang tertarik dengan karir di bidang rekayasa, tryengineering.org itu menawarkan informasi yang komprehensif tentang berbagai jalur karir, peluang pendidikan, dan pengalaman dunia nyata. Nah, selain itu, situs ini merupakan sumber daya yang bermanfaat bagi pengajar untuk mengeksplorasi berbagai peluang STEM, seminar, dan kompetisi yang dapat meningkatkan minat siswa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan mengunjungi tryengineering.org, kita dapat mengakses semua sumber daya ini secara gratis dan membantu mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan teknologi masa depan. Saya sangat merekomendasikan untuk menjelajahi situs ini dan mengambil manfaat dari semua yang ditawarkannya dalam mendukung pendidikan STEM di kelas. Nah, jika peserta mencari lebih banyak rencana pelajaran rekayasa dan sumber daya pendidikan, kunjungi segera tryengineering.org. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.